Berikut ini adalah calon gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024. Pilgub Jawa Tengah 2024 kini menjadi komoditas yang tengah diperbincangkan masyarakat. Usai perhelatan Pilpres dan Pileg 2024 beberapa waktu lalu, perhatian masyarakat Jawa Tengah dan juga para politikus adalah perhelatan pemilihan umum gubernur. Sebagai informasi, Pilgub adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilgub Jawa Tengah 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024 hingga 2029. Pilgub Jawa Tengah 2024 dilakukan bersamaan secara serentak dengan seluruh provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Setidaknya ada 6 tokoh yang keluar dalam berbagai lembaga survei. Namun sebelum kami melanjutkan video, bagi yang baru bergabung di channel ini, kami mengingatkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru kami. 6 tokoh muncul dalam hasil survei, top of mind, bakal calon gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Dalam survei yang diselenggarakan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, LKPI, terkait Pilkada Jateng 2024 itu, ada nama politisi PDI Perjuangan Hendrar Prihadi atau Hendi dan juga politisi Partai Gerindra Sudaryono. Selain itu, muncul nama Taji Yassin Maimun selaku mantan Wagub Jateng, Dico M. Ganinduto yang merupakan Bupati Kendal, ulama dan budayawan Muhammad Yusuf Chulori, Gus Yusuf, serta Irjen Pol Ahmad Lutfia yang menjabat Kapolda Jateng. Sementara itu hasil survei tertinggi diraih oleh Hendi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP, RI, memimpin daftar survei tersebut. Elektabilitas mantan wali kota Semarang ini mencapai 21,2%. Kedua, Sudaryono, pengusaha dan tokoh politik Indonesia yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, CEO Garuda TV, Ketua Umum DPP APPSI dan juga Ketua Dewan Pembina Papera. Terlahir sebagai anak petani, ia memahami betul bahwa satu-satunya cara untuk memiliki masa depan yang lebih baik adalah melalui pendidikan. Menjadi yang terbaik di kelasnya, Sudaryono mendapat beasiswa di SMA Taruna Nusantara sebagai salah satu perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah. Rasa percaya diri dan kompetensinya berbuah manis. Setelah lulus, anak lelaki satu-satunya ini mendapatkan beasiswa di Akademi Pertahanan Nasional, Jepang. Di sana, Sudaryono memperoleh disiplin militer, pengetahuan dan pengalaman tentang budaya Jepang, kualitas kepemimpinan, dan memperluas pandangan dunianya secara global. Sekembalinya ke Indonesia, Sudaryono bergabung dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai asisten pribadi dan CEO di Nusantara Energy. Tidak sampai di situ, dengan jiwa kepemimpinan dan wawasan global yang telah ia pelajari selama ini, Sudaryono mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal, Wasekjen, di Partai Gerakan Indonesia Raya dengan meraup 19,1%. Ketiga, Taji Yassin Maimun berada di posisi berikutnya dengan elektabilitas mencapai 16,6%. KH Taji Yassin Maimun, lahir 2 Juli 1983, dikenal dengan sapaan Gus Yassin, merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Ia adalah wakil dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sebelum menjadi Wakil Gubernur, Taji Yassin merupakan anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah II. Ia duduk di Komisi E yang membidangi pengawasan dalam bidang kesra meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Ia dikenal sebagai anak dari ulama terkenal dari Rembang, Jawa Tengah, Maimun Zubair, 1928-2019. Ia dianggap sebagai representasi kalangan religius terutama Nahdlatul Ulama. Selain itu, ia merupakan salah satu ketua YPI Ansor Jawa Tengah. Keempat, di bawahnya, Ahmad Lutfia meraih 11,7%. Irjen Pol Drs Ahmad Lutfi, S, ST, MK, SH, lahir 22 November 1966, adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 1.
Ahmad Lutfi, merupakan lulusan dari Spamil Subpolri tahun 1989 yang berpengalaman dalam bidang intelijen keamanan. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kelima, Dico M. Ganinduto meraup 11,1%. Dico M. Ganinduto, BSC, lahir 19 Februari 1990, adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Kendal sejak 26 Februari 2021. Sebelumnya, ia adalah seorang pengusaha yang mencalonkan diri dalam pemilihan calon legislatif DPR RI Dapil 1 Jawa Tengah pada tahun 2018. Dico juga menjabat sebagai Presiden Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia, AS, University of Tulsa pada tahun 2011 hingga 2012. Keenam, kemudian Gus Yusuf mendapatkan elektabilitas 9,2%. KH Muhammad Yusuf Chulori atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Yusuf, lahir 9 Juli 1973, adalah budayawan dan ulama berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan pengasuh asrama perguruan Islam, API, Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Magelang dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Sementara itu, jumlah responden yang tidak memilih mencapai 11,1%. Direktur Eksekutif LKPI Tobu Lubis menjelaskan survei tersebut dilakukan di 35 kabupaten, kota dengan responden sebanyak 1.820 orang yang berusia di atas 17 tahun. Responden sebanyak itu diambil dari populasi daftar pemilih tetap, DPT, pemilihan umum 2024 di Provinsi Jateng sebanyak 28.289.413 orang. Berdasarkan survei itu, diketahui bahwa dari 1.820 responden warga Jateng yang terpilih sebagai responden, baru sebanyak 49,3% yang mengetahui akan adanya Pilkada Jateng pada November 2024, dan selebihnya, yakni 50,7% tidak tahu atau tidak mengerti akan adanya Pilkada. Penarikan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling, katanya dalam pernyataan resmi, Minggu, 28 April 2024. Selain itu, kata dia, survei yang digelar mulai 12-22 April 2024 itu diklaim memiliki margin of error kurang lebih 2,3% dengan tingkat kepercayaan atau level of confidence sebesar 95%. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Bila Anda menyukai video ini jangan lupa subscribe dan komentar serta bagikan. Karena itu semua gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.